سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim. Ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah, syukur kita mari senantiasa kita aturkan, kita panjatkan atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, hingga kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran yang juga kami kita sampaikan adalah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki amal-amal kebaikan kita. Karena setiap amal yang kita kerjakan, maka yang paling menentukan adalah bagaimana akhir dari apa yang kita lakukan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Maka inilah adalah waktu-waktu terakhir kita menentukan bagaimana puasa kita di bulan Ramadan tahun ini kita sesuai yang kita harapkan, sehingga nantinya kita menjadi hamba Allah yang mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam beramal tentu kita, ukuran kita adalah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya kepada kita semua. Tentunya kita tidak ragu bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya bersumber dari wahyu, semuanya bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terhadap aktivitas kita senantiasa mendasarkan melanggar pada apa yang tertentu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di negeri Madinah pernah terjadi kekurangan pangan. Pada saat itu terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga semua sumber-sumber airnya kering. Penghasilan masyarakat Madinah yang pada waktu itu dan mengandalkan pada pertanian dan perdagangan, maka pertaniannya gagal total. Tidak ada hasil panen, tidak ada bahan makanan yang bisa disediakan oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah pada waktu itu. Kemudian pada saat itu datanglah serombongan kafilah dagang yang terdiri dari 1.000 ekor unta. Yang dari 1.000 ekor unta itu membawa bahan makanan dan pakaian penuh. Bisa kita panjangkan, kalau kita menjajarkan 1.000 ekor unta itu bisa jadi dari Mimpi sampai Jaditan mungkin. Kafilah dagangnya akan bisa kita lihat sepanjang itu, dan itu penuh dengan bahan pangan dan bahan pakaian. yang mana bahan pangan dan pakaian itu merupakan
Utsman bin Affan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ada dagangan yang luar biasa itu, maka pedagang-pedagang di Madinah berlomba untuk membeli barang-barang itu, dan tentunya insting bisnisnya luar biasa. Ketika kondisi pasar kosong dari barang-barang dagangan sulit diperoleh, maka ketika ada barang dagangan, dia optimis bahwa barang itu akan bisa dijual dengan tingkat margin keuntungan yang luar biasa, bukan hanya 10-50%, tetapi ketika kondisi pasar kosong, maka pedagang dengan seenaknya membuat membuka harga yang luar biasa. Maka mereka pun memberikan penawaran kepada Utsman bin Affan. Ya Pak Utsman, apakah saya boleh membeli barang dagangan itu? Tentu boleh, kalau seperti itu. Berapa yang akan memberikan barang dagangan saya yang sangat istimewa ini? Maka mereka pun menjawab satu persatu, memberikan penawaran yang mulai dari 20%, kemudian naik 20, 30, dan 50%. Namun belum melepaskan dagangan itu, dan sampai pada penawaran tertinggi pun Utsman belum berani melepaskan barang dagangan itu. Maka ketika semua pedagang telah menyerah, tidak berani menawar lagi, memberikan penawaran lagi, saat itu kemudian mereka para pedagang, ya Utsman, tidak mungkin ada orang yang berani menawar pada barang dagangan di atas apa yang telah kami tawarkan, karena di Madinah kami semua adalah pedagang-pedagang yang menguasai pasar di Madinah. Tapi apa jawaban Utsman bin Affan? Aku bisa mendapatkannya. Ada yang mau membeli, mengganti barang dagangan itu dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, setelah mengatakan itu, Utsman kemudian membacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah rahimahullah, ayat ini secara jelas telah memberikan hitungan yang ternyata. Allah telah memberikan angka-angka yang sangat pasti. Ibaratkan kalau kita menanam satu butir padi, maka dari satu butir padi itu akan tumbuh menjadi 7 pohon. Dari setiap pohon akan tumbuh menjadi 100 biji. Maka jelas angkanya, dari setiap satu tumbuh menjadi 7. Dari 7 itu setiap satunya tumbuh menjadi 100. Jadi jumlah total yang biasa dari satu yang kita tanamkan adalah 700 kali lipat, 700 kali biji. Nah, itulah tawaran Allah yang sangat nyata. Maka ketika saya membacakan itu, Utsman bin Affan kembali menantang pada pedagang Madinah. Wahai saudara-saudara semuanya, pedagang Madinah, adakah yang mau membeli barang dagangan itu dengan memberikan keuntungan 700% kali lipat? Tentunya mereka tidak ada yang berani memberikan penawaran dengan harga yang diminta oleh Utsman bin Affan. Maka setelah membacakannya tadi, setelah mereka tidak ada yang berani, Utsman mengatakan, wahai saudara-saudara pedagang Madinah, panjenengan semua saya angkat menjadi saksi bahwa bahan makanan dan pakaian yang dibawa oleh 1000 ekor unta itu akan saya
berikan kepada fakir miskin di Madinah. Sangat luar biasa. Ternyata barang dagangan itu kalau mereka hanya diberikan secara gratis untuk fakir miskin di Madinah. Padahal kalau itu dijual saat itu, kalau sudah merasakan Mbak Jogja, satu dus Indomie waktu itu yang harganya 20.000 di pasaran dijual dengan harga 50.000. Ketika masyarakat kesulitan, pedagang-pedagang memanfaatkan untuk menaikkan barang-barang. Tapi Utsman bin Affan tidak. Walaupun beliau memiliki barang dagang yang tidak semua pedagang memiliki kesempatan untuk mencari keuntungan yang berlipat, Utsman tidak memanfaatkan. Barang dagang itu hanya diberikan kepada fakir miskin di Madinah. Kenapa? Karena empati yang luar biasa. Dan Utsman mengatakan pahalanya akan diberikan sebagai sedekah jariyah untuk umat Islam sedunia. Semuanya dilepaskan oleh Utsman, termasuk pahalanya akan diberikan haknya kepada seluruh umat Islam di dunia. Ini yang luar biasa. Ibu bapak-bapak, inilah gambar contoh seorang yang zuhud murni. Zuhud itu tidak miskin. Utsman itu bukan orang miskin, pemurah, tetapi jiwa zuhudnya ada dalam dirinya. Orang yang zuhud itu ketika dia bekerja secara maksimal, tapi ketika beribadah dia total menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memperoleh rezeki, seorang zuhud tidak melakukan rezeki hanya untuk dirinya, tapi ada sebagian yang dilihat orang lain. Seorang zuhud hanya memanfaatkan sebatas yang dia butuhkan, yang lainnya diberikan kepada orang yang lebih. Inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berarti tentunya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bisa menjadi motivasi kita semuanya di dalam bersedekah, di dalam berinfak, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita kerjakan tentu ada motivasi yang mendasari kita semuanya. Kenapa kita mengerjakan sholat malam di masjid? Karena ada tawaran pahalanya akan dilipatkan menjadi 27 kali lipat. Kenapa kita membaca Al-Quran? Karena setiap hurufnya akan diberikan ganjaran dengan 10 kebaikan. Inilah angka-angka pasti yang telah Allah tawarkan kepada kita semua. Hanya kita mau mengambil atau tidak, itu semuanya diberikan kepada kita semuanya. Hanya Allah lah yang akan menggantinya dengan yang lebih. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mari kita luruskan niat kita bahwa ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ketika kita menampilkan kebaikan di masyarakat, yang kita harapkan semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Luqman Al-Hakim pernah memberikan pesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kebaikan dan laranglah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asaba, dan setelah itu bersiap-siaplah kamu, bersabarlah atas apa yang menimpa. Kebaikan yang kita sebarkan di masyarakat, ajakan-ajakan kebaikan di masyarakat belum tentu tanggapannya positif semua. Tentu ada mereka yang menanggapi secara negatif, tetapi Luqman telah memberikan pesan kepada kita semuanya. Wasbir 'ala ma asaba, bersabarlah atas apa yang akan kita berdakwah, mengajak pada kebaikan, melarang yang tidak adalah ajakan kebaikan. Kita harus bersabar. Karena jin bukan jin, iblis. Iblis itu telah bergerak akan mengganggu kita, akan menggoda kita menuju Allah sampai datangnya hari kiamat. Tentunya dakwah kita pun harus kita sampaikan tanpa batas sampai ajal menuju kita. Mari kita manfaatkan
kita karunia yang telah memberikan kita menebarkan kebaikan di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga manfaatnya. Setelah saya berdoa, bila kita kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله